Hai teman-teman, bertemu lagi di JRC, Joy Reform Community, sebuah komunitas untuk menemukan rest di dalam Tuhan. Bersyukur di tengah-tengah keadaan seperti ini kita masih bisa bertemu melalui online service, dan tema kali ini adalah kekosongan yang dipenuhkan, yang akan dibawakan oleh Lose Jenis. Sebelumnya mari kita dengarkan pujian yang akan disampaikan oleh teman kita. God bless. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Oh, ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Oh, tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan begitu mencintai dan mengasihi kami. Tuhan memanggil kami dan memilih kami sejak kami masih muda. Kami bersyukur Tuhan karena masa muda kami memiliki Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja di atas segala raja. Saat ini Tuhan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menolong kami untuk bertumbuh,
Semakin kami boleh mengenal Engkau, semakin hati kami boleh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini boleh membawa kami untuk tetap terus-menerus berakar di dalam Engkau, sehingga hidup kami boleh berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tolonglah hamba-Mu juga yang akan menyampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan dengan topik yaitu kekosongan yang dipenuhkan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Teman-temanku, setiap orang di dalam dunia ini harus memiliki apa yang disebut dengan arti, makna, dan tujuan hidup. Seseorang yang tidak memiliki makna dan tujuan di dalam hidupnya, dia akan mengalami sesuatu yang disebut dengan kekosongan. Seorang yang mengalami kekosongan di dalam hidupnya, dia akan terus-menerus mencari dan mencari segala sesuatu yang bisa memuaskan dirinya itu untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hatinya itu. Namun sayangnya ketika dia terus-menerus mencari, tidak pernah terjadi satu kepuasan dan selalu menginginkan lebih dan lebih lagi. Karena kekosongan itu tidak pernah terpuaskan di dalam dirinya itu. Misalnya, seseorang itu akan bekerja dan terus-menerus bekerja karena fokus dan tujuan hidupnya itu adalah uang. Dia mengisi kekosongan hidupnya itu dengan apa yang disebut dengan uang. Karena sebuah kekosongan itu membutuhkan pengisian, membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Dan seorang yang terus-menerus mengisi dirinya itu dengan fokus adalah uang, dia berharap bahwa dia bisa dihargai dan diakui oleh orang banyak. Ada juga orang yang mengisi kekosongan hidupnya itu adalah dengan memiliki pacar yang begitu banyak. Ketika memiliki pacar yang begitu banyak, tapi ternyata tidak ada satupun yang dia cintai dengan sepenuhnya. Karena memang semuanya itu tujuannya adalah hanya untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya. Ada juga orang yang mengisi kekosongannya itu dengan kecanduan game, kecanduan pornografi, kecanduan rokok, dan sebagainya. Ada orang yang berdandan dengan begitu nyentrik supaya dilihat oleh banyak orang. Ada orang juga yang mengisi kekosongan hidupnya itu dengan terus-menerus membuat sensasi supaya dia terkenal, atau haus dengan yang namanya like dan followers. Teman-teman, semuanya itu dilakukan dengan satu tujuan adalah untuk mencari kepuasan dan kepenuhan di dalam hidupnya. Namun ternyata semakin mencari, semakin kosong pula hidup seseorang itu. Teman-teman, apakah hari ini kamu sudah mengalami hal itu juga? Apakah hari ini kamu juga mengalami apa yang disebut dengan kekosongan itu? Sudah begitu lama mencari kepuasan di dalam diri tapi tidak menemukan. Bahkan menemukan apa yang selama ini dilakukan itu di dalam diri kita itu ada satu perasaan sebenarnya apa yang aku lakukan itu semuanya tidak berguna. Pengkhotbah 12 ayat yang pertama mengatakan kepada kita, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Teman-teman, kitab Pengkhotbah memiliki kata yang terus-menerus selalu muncul di dalam sepanjang kitab ini, yaitu kata sia-sia. Terus-menerus Pengkhotbah ini mengulangi sepanjang kitab dari pasal pertama sampai pasal yang ke-12 kata sia-sia ini. Kata sia-sia ini terus-menerus dipakai oleh pengkhotbah untuk menunjukkan bahwa berita utama daripada kitab Pengkhotbah ini adalah segala sesuatu itu adalah kesia-siaan jika seseorang itu melakukan apapun juga di luar daripada Tuhan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pasal terakhir daripada Pengkhotbah 12 ayat yang pertama ini mengatakan kepada kita, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ketika pada saat pengkhotbah ini mengatakan ingatlah penciptamu pada masa mudamu ini, bahasa asli daripada kata ingatlah ini, itu menggunakan satu kata yang memiliki arti, bukan hanya kita itu sekedar mengingat pencipta kita yaitu Tuhan kita ada di dalam pikiran kita saja. Tetapi
Ketika kita mengingat pencipta kita, segala hal yang kita lakukan, segala perkataan kita, segala tindakan kita, apapun perbuatan kita, kita lakukan itu hanya untuk Tuhan saja. Ketika kita melakukan apapun juga, segala sesuatu tujuannya itu adalah di dalam Tuhan. Oleh karena itu, ketika pengkhotbah mengatakan ingatlah penciptamu, dia mengatakan bahwa apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, fokus dan tujuannya adalah untuk Tuhan kita. Mengingat pencipta kita, ketika kita bekerja untuk Tuhan. Ketika kita melakukan apapun juga, kita berkata-kata, kita memuliakan nama Tuhan. Ketika kita pacaran sampai menikah, semuanya itu kita lakukan di dalam Tuhan. Ketika kita kuliah, ketika kita sekolah, ketika kita belajar, semuanya itu kita lakukan di dalam Tuhan. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita seorang diri, kita tetap mengingat pencipta kita. Segala sesuatu kita lakukan dengan di dalam Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, keterangan waktu yang dipakai di dalam ingatlah akan penciptamu ini, itu menggunakan satu keterangan waktu yang terus-menerus. Artinya, pengkhotbah ingin mengatakan kepada kita, ingatlah penciptamu ini adalah mengingat pencipta kita terus-menerus tanpa pernah berhenti. Terus-menerus apapun yang kita lakukan dengan tidak pernah berhenti mengingat pencipta kita. Karena ketika kita mengingat pencipta kita, itulah yang akan membuat hidup kita berarti. Kekosongan hati kita akan dipenuhkan karena di luar daripada Kristus, kita tidak pernah menemukan ketenangan, kita tidak pernah menemukan kedamaian, kita tidak pernah menemukan kepuasan. Karena di dalam Kristus itulah kita menemukan bahwa kekosongan hati kita itu dipenuhkan bahkan sampai berlimpah-limpah di dalam Yesus Kristus. Seperti kata pengkhotbah, segala sesuatu sia-sia di luar Tuhan. Apa yang teman-teman alami saat ini? Adakah di antaramu saat ini mengalami kekosongan hidup? Sudah begitu lama engkau mencari kepuasan hidup tapi tidak pernah menemukannya. Adakah saat ini kamu pacaran dengan cara yang tidak benar? Adakah hari ini di antara kita ada yang memiliki satu relasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Adakah hari ini ada di antara kita yang kecanduan pornografi, kecanduan rokok, kecanduan game dan sebagainya untuk mencari kepuasan di dalam hidup kita tapi tidak pernah menemukannya? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Tuhan menebus hidup kita. Tuhan membawa hidup kita menjadi satu hidup yang kembali berharga di hadapannya. Dan Tuhan memberikan satu makna hidup yang berarti, memberikan satu kepuasan dan kepenuhan hidup itu. Oleh karena itu, penebusan Kristus itu menjadikan kita berharga dan kita dipuaskan di dalam Yesus. Teman-teman yang saat ini mengalami kekosongan hidup, mata Tuhan menatap dengan lembut. Adakah yang ingin kau katakan kepada Tuhan? Kamu ingin mengatakan, Tuhan, aku lelah, hidupku kosong. Aku lelah mencari segala sesuatu untuk memuaskan masa mudaku. Tangan Tuhan terbuka untuk memeluk kita kembali. Memeluk engkau yang sedang lelah untuk mencari kepuasan di luar daripada Kristus. Datanglah kembali kepadanya. Tuhan ingin memeluk kita kembali di dalam kasih sayang dan anugerahnya itu. Teman-teman sekalian, Tuhan ingin kita kembali kepada Dia. Anak-anak yang terus-menerus mencari kepuasan di luar Kristus. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Seumur hidup, ingatlah pencipta dan kekosongan itu akan dipenuhkan di dalam diri Yesus Kristus. Kita tidak lagi mengalami kekosongan di dalam masa muda kita, tetapi kita dipenuhkan di dalam Kristus, di dalam penebusan Kristus itu, dengan terus-menerus ingat pencipta kita pada masa muda kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati masa muda kita dengan terus-menerus mengingat pencipta kita. Thank you teman-teman sudah menyaksikan pastoral message hari ini. Semoga kalian
terberkati dan kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan lupa follow akun sosial media kita di Instagram dan di Spotify. Terus jika teman-teman ada usulan, tema, dan saran, silakan langsung klik link yang ada di deskripsi. God bless. Thank you.